Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-laila wa ba'dah wa na'udzu bika syarra hadhihi al-laila wa ba'dah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang kami banggakan, yang kami muliakan, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bisa bertemu kembali di kajian kita fikih muamalah. Insyaallah ada beberapa bab lagi fikih muamalah ini yang akan kita sampaikan berkaitan dengan muamalah tentunya. Dan di bab kali ini adalah bab lanjutan sebenarnya dari sebelumnya, 2 pekan yang lalu yang belum kita tuntaskan gitu. Dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang keadaan waktu itu kami pergi pulang kampung ya. Mudah-mudahan jemaah masih ingat kajian-kajian kita yang sebelumnya yang rutin hadir. Mudah-mudahan dengan itu harapan kita bisa mengamalkan ya, berupaya mengaktualisasikannya dalam hidup kita, yang tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan tentunya karena muamalah ini kita pasti terlibat langsung karena kita juga sebagai pelakunya. Ya, dengan kajian ini setidaknya ada wawasan bagi kita bahwasanya ternyata ini yang halal, ini yang haram, ini yang subhat, ini yang enggak jelas, ini yang jelas. Nah, itu setidaknya begitu. Kalaupun mungkin kita tidak bisa mengamalkan secara totalitas ya, karena yaitu tadi terkadang kita paham, kawan kita yang tidak paham, begitu ya. Kita serius malah dianggap bercanda ya, itu biasa. Karena yang tidak paham sudah pasti ya ini kok baru tahu saya ya. Nah kalau yang sudah paham jadi bingung gitu kan, ini saya transaksinya pengen halal tapi dia ngajaknya ke yang haram. Nah setidaknya kita sudah punya pengetahuan. Nah kita berupaya tentu orang yang di sekitar kita, dekat kita, kita ajak, kita dakwahi. Begini loh muamalahnya gitu. Gitu ya. Karena seorang sosok Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, Allah meridainya, itu terang-terang dengan tegas ya. Kalau nggak paham jual beli, nggak usah jual beli, begitu ya. Kalau nggak paham akad tentang ijarah, sewa menyewa, ya. Akad tentang wadiah, titip menitip yang kita bahas sebelumnya, nggak usah nitip, gitu. Kan begitu kan? Bahasanya Umar bin Khattab kan gitu. Kalau nggak paham jual beli, nggak usah jual beli. Jadi artinya ini suatu ketegasan agar kita dalam muamalah itu kita selamat. Karena sebagaimana yang sering kami sampaikan, yang terberat itu kan muamalah itu. Kalau hubungan dengan Allah kan nggak ada masalah, cukup dengan taubat istighfar selesai. Tapi kalau berkaitan dengan harta manusia, muamalah dengan manusia, ternyata orang kita zalimi, harus apa? Harus minta maaf dulu gitu kan. Harus dikafarah dulu. Caranya adalah minta maaf dan mereka memaafkan kita. Kalau enggak nanti pengadilannya di akhir. Nah, ini makanya begitu tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau enggak paham jual beli enggak usah jual beli. Jadi bisa kita analogikan dengan yang lain. Kalau enggak paham tentang
muamalah yang lain, ya jangan muamalah. Ya diam saja di rumah gitu. Nah, itu harusnya begitu. Jadi ini memang tegas, harus tegas. Makanya para ulama di bab-bab fikih ada namanya fikih muamalah. Jadi penting sekali. Ini kalau orang yang tahu tentang hukum. Nah, kalau yang tahu tentang hadis ya sekedar ya sudah selesai. Yang penting ridho gitu. Ridho. Sudah ridho selesai. Gak bisa. Ya kalau yang nama orang kepepet ridho semua. Ngutangin orang gitu kan. Ya syaratnya bayar ya lebih ya. Ya karena kepepet ya ridho saja kan. Tapi dia karena terpaksa. Cuma bahasanya sudah ridho lah, udahlah itu. Nggak bisa jemaah. Makanya apa tu'minuna bil ba'di kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian itu mengamalkan agama ini separuh-separuh? Yang senang kalian ambil, yang tak senang kalian buang. Nggak bisa. Harusnya kita dalami. Mudah-mudahan begitu. Jadi ada tambahan ilmu kita, termasuk kami tentunya terus ya berupaya ya kita menggali apa yang bisa kita amalkan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf sebelumnya tentunya bukan dalam konteks mengajarkan ya seperti kayak anak kecil, tidak ya. Karena di sini kita dalam belajar itu adalah saling menasihati intinya. Yang tidak ingatkan gitu. Intinya begitu, bukan mengajarkan oh ini Pak Ustadz ini kayak anak kecil aja kami dibuatnya. Enggak. Semua orang tua-tua semua lebih tua dari kami. Ya, tuanya walaupun tuanya nggak banyak ya, tapi paling tidak kan older than me kata orang sekarang, lebih tua dari kami kan. Jadi mudah-mudahan kami tidak bermaksud yang lain kecuali hanya untuk apa? Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yang namanya wasiat itu silakan diterima, silakan tidak. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang ji'alah ya. Ini bab ji'alah. Mungkin jemaah yang dimuliakan Allah, kita transaksi ji'alah ini sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma kadang kita nggak tahu transaksi kita itu apa namanya gitu. Atau kita tahu tapi belum islami gitu, belum syariat. Jadi macam-macam memang istilah-istilah ya, yang dibuat oleh ulama, tapi istilah ini itu ada sumbernya gitu. Bukan ulama buat gitu saja, enggak. Jadi bab-bab itu bukan hasil pikiran begitu saja, enggak, ada dalilnya tentunya. Nah, ji'alah itu adalah transaksi yang berkaitan dengan ini kalau kita buat contoh ya. Jadi kalau bahasa Arabnya kan begini. Hiya ma yaj'alul insan ala fi'li syai'in au yuqtahul insan ala amrin yaf'aluhu wa tusamma indal qanuniyyin al-wa'du bil jaizah. Itu istilah para ulama begitu ya. Yaitu seseorang menjadikan atas sesuatu sebagai iwad atau sebagai upah, sebagai pemberian terhadap seseorang yang orang yang memberi upah ini atau imbalan itu ada barangnya yang hilang. Sebagai contoh, barangnya hilang, terus dia minta dicarikan barang hilang tersebut. Nah, setelah ditemukan dikasih imbalan. Nah, itu pada dasarnya begitu. Jadi ada yang namanya take and give gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa bekerja sendiri jemaah. Bapak kehilangan dompet gitu kan. Kehilangan dompet, kita sedih dan kita butuh bantuan orang. Nah, bantuan orang ini kemudian orang menemukan dompet kita,
kita ucapkannya apa? Terima kasih saja atau kita ambil isi dompet kita kasihkan semua sama orang? Kan begitu ya? Biasanya gimana? Biasanya terima kasih saja kan? Kalau terima kasih saja itu bukan ji'alah namanya. Tapi kalau kita kasih dia uang itu namanya apa? Ji'alah. Paham ya? Dari sini sudah paham ya? Nah, sudah nampak gambarannya. Jadi ji'alah ini kegiatan atau aktivitas yang sangat-sangat bermanfaat sekali dalam konteks apa? Muamalah saling bantu-membantu. Begitu ya? Namun kan sebagian di antara kita menganggap itu adalah sifatnya sosial. Sosial gitu ya. Kenapa? Ya kan saya tidak menyarankan mencari itu, tapi kok kamu cari kan begitu. Padahal seharusnya apa? Seharusnya itu menjadi perhatian serius bagi kita. Karena barang kita sudah ditemukan, dapat oleh orang, terus kita ucapkan terima kasih saja. Seharusnya apa? Kita kasih dia imbalan. Memang satu sisi ya, kita tidak mengiklankannya. Kalau iklankan, siapa yang menemukan kucing saya, gitu kan, atau dompet saya akan kasih hadiah. Kita nggak ngumumkan gitu kan? Nah kalau kita umumkan jadinya apa? Akad, jadinya transaksi kan? Berarti orang datang sama kita dan bilang dia sama kita, Pak, itu iklannya benar nggak? Benar. Berarti saya boleh nyari ya? Boleh. Itu akadnya akad namanya jelas. Akadnya ji'alah. Nah, tapi kalau kita tidak mengiklankan, namun ada orang mendengar bahwa kita kehilangan sesuatu. Ternyata ketemu sama orang itu dan dikembalikan sama kita. Nah, kita itu boleh kasih dia upah, imbalan atau tidak, kan begitu kan? Karena kita tidak mengiklankan. Namun, nah kan itu tadi. Masa orang sudah berjasa, kita nggak kasih dia gitu kan? Walaupun secara transaksi nggak ada. Nah, kita kasih tetap namanya ji'alah. Nah, karena dia sudah menemukan barang kita dan kita kasih dia imbalan. Itu kalau tidak ditransaksikan. Nah, apalagi ini kalau ditransaksikan, diakadkan. Nah, saya baca iklan, Bapak kehilangan dompet dan saya akan berupaya menemukannya. Kenapa orang ini mau berupaya? Karena ada upah, ada imbalan. Nah, ini wajib ditunaikan oleh siapa? Yang mengiklankan. Dengan syarat apa? Setelah barang ditemukan. Gak boleh dikasih upah atau imbalan itu ketika barang belum ditemukan. Selesai dulu. Dan itu tidak ada batas waktu. Jadi kata siapa namanya? Kata si yang kehilangan, siapa yang menemukan dompet saya ya, dalam waktu jangka 1 bulan akan saya kasih upah imbalan. Boleh nggak akadnya itu? Nggak boleh, nggak sah akad. Karena ji'alah itu nggak ada batas waktu. Barang hilang, mana siapa yang tahu? Nah, jadi itu akad nggak sah. Maka syarat ji'alah adalah akadnya tidak dibatasi waktu. Terus, kemudian kalau yang ingin mencari, ya, ingin menawarkan tadi, dia harus ijab terlebih dahulu kepada si kehilangan. Dan dia harus ngadu. Kecuali memang sudah diumumkan. Nah, diumumkan, diberitakan, berarti dia nggak perlu lagi bilang. Gitu kan? Karena sudah disebarkan oleh ke berita. Tapi kalau dia nggak nyebarkan ke berita, dia pengen mencari barang hilang itu. Dengan iming-iming tentu dapat imbalan kan begitu kan? Dia datang kepada orang yang kehilangan. Pak, Bapak benar kehilangan? Iya. Saya akan upaya mencarikannya
tapi Bapak kasih imbalan saya, boleh nggak? Boleh. Itu malah bagus, jelas, gitu kan? Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin satu sisi kita melihat akad ji'alah ini kayaknya orang nggak ikhlas ya gitu ya. Nah, ya kan kok pengennya dunia saja gitu, nggak pengen bantu orang. Nah, kita harus sadari karena yang hilang itu yang berharga. Makanya di ji'alah itu jemaah yang dimuliakan Allah, yang boleh dijadikan akad transaksi ji'alah itu barangnya harus mahal. Kalau kue harganya 3.000 hilang, antum nggak perlu ji'alah, ya kan? Martabak yang harganya berapa? 20.000 nggak perlu ji'alah antum, ya kan? Barangnya berharga. Di situ ada dompet antum, ada KTP, ada SIM, ada duit, ada buku nikah. Itu mah lengkap situ ya. Ada sertifikat vaksin kan berharga kan. Kalau nggak ada sertifikat vaksin nggak bisa kemana-mana kan. Hilang, antum kecewa nggak? Kecewa, sedih. Ditemukan orang bilang sama antum, Pak, Bapak kehilangan dompet ya, saya boleh nggak nyarinya? Boleh Pak, silakan. Tapi orang ini bilang sama dia, Bapak kasih imbalan saya ya. Antum jawabnya apa? Oh nggak bisa, saya kan nggak menyuruh Anda, nggak boleh, antum harusnya kasih upah imbalan. Kenapa? Karena itu barang berharga yang hilang, iya kan? Nanti ada yang bilang, saya nggak ngasih upah sama antum ya, karena yang hilang itu berharga sih, tapi lebih berharga nyawa saya. Nggak bisa bandingkan begitu. Nyawa hilang nggak ada masalah, itu sudah selesai kan. Nah ini yang hilang itu termasuk apa? Kalau nggak ada itu kita nggak bisa apa-apa. KTP hilang itu apa? Adalah apalagi ada duit di situ ya. Nah, jadi itu berharga kembali. Nah jadi jemaah, kalau kita kasih dia upah imbalan, maka ketika barang itu ditemukan oleh orang itu, ternyata hilang barang itu oleh dia. Bagaimana jadinya? Yang nanggung dia jadinya, karena kita kasih apa? Upah, imbalan. Jadi itu hebatnya ji'alah itu. Jadi kalau kita merasakan ada sesuatu yang memang harus kita butuh orang lain, maka jadikan dia ji'alah. Jadikan akadnya apa? Akad ji'alah. Itu yang pertama. Jadi ji'alah ini memang sangat sangat bermanfaat. Dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu atau kita semua lah ya, yang nanti ada kepepet harus ji'alah, upayakan ji'alah, biar barang itu ditemukan dan yang mencari serius. Nah, kemudian para ulama memang berselisih tentang kadar upah. Kan sebagian kita ada yang bilang seperti ini, siapa yang bisa menemukan dompet saya kasih apa? Imbalan. Itu kan imbalannya itu kan masih apa namanya? Ya umum, bisa saja nanti kecil besar kita kan. Akhirnya orang nggak semangat. Makanya kasih imbalan. Siapa yang menemukan istri saya kasih 1 miliar gitu. Itu orang semangat nggak? Semangat nggak? 1 M loh. Semangat. Tapi kalau nanti dibilang siapa yang menemukan istri saya di jalan nanti saya kasih ya, gorengan atau nasi padang gitu. Mana mau orang? Yang berharga hilang ya harusnya besar. Jadi para ulama memang berselisih paham, berselisih pendapat tentang kadar imbalan upah itu. Maka pendapat yang lebih kuat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang jumhur ulama lah, itu harus dijelaskan berapa itu. Kita biasanya bilang berapa? Nanti kalau temu saya kasih. Terus begitu. Atau kebiasaan kita bilang apa? Nanti kalau saya temukan, nanti kalau Bapak temukan saya kasih imbalan. Itu umum. Orang nggak semangat jadinya. Nah, jadi besar. Kalau berharga dia barang yang hilang tuh, upayakan nilainya tinggi. Agar orang serius mencari. Nah, inilah muamalah yang namanya ji'alah. Sangat bermanfaat sekali ji'alah. Itu ji'alah konteksnya barang. Konteksnya barang. Ada yang namanya ji'alah konteksnya non barang.
Ini kalau yang tadi itu dalilnya ada ya, surah Yusuf ayat yang ke-72. Itu qalu nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Jadi waktu itu pada masa Nabi Yusuf itu raja itu kehilangan apa? Kehilangan teko, gelas kesayangannya. Maka kata pengawal waktu itu, siapa yang mampu menemukannya, teko atau gelas yang hilang kesenangan raja itu akan dikasih imbalan. Imbalannya apa? Seberat unta membawa barang. Hiblu ba'ir. Jadi kalau unta membawa barang itu sekitar 60 sak. Situna sak. Sak ya. Itu berapa itu? Berapa gantang itu? Besar ya, 60 sak itu besar. Nah, itu imbalannya. Jadi ji'alah itu sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Itu kalau berkaitan dengan barang. Nah, ada ji'alah itu yang non barang, jasa. Ji'alah jasa namanya. Jadi dulu pada masa Rasulullah SAW itu para sahabat Nabi itu pernah melakukan suatu perjalanan. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Itu pernah melakukan suatu perjalanan, kemudian mampir di suatu tempat yang tempat itu adalah ya rata-rata orang Badawi, orang kampung gitu ya, yang belum terlalu mengenal peradaban. Kemudian para sahabat ini meminta untuk dijamu, tapi mereka tidak mau menjamu. Ya. Akhirnya tiba-tiba ketua RW-nya, penduduk kampung itu, ketua RW-nya itu kan Sayyidu Baladinya itu kena sengatan apa? Sengatan kalajengking atau apalah, pokoknya kena sengatan. Kemudian tiba-tiba pengawalnya atau asistennya minta kepada sahabat ini, siapa di antara kalian yang mampu menyembuhkannya, gitu kan? Maka berdirilah salah satu di antara sahabat, kemudian berkata, saya insya Allah mampu meruqyahnya, menyembuhkannya. Ruqyah itu artinya menyembuhkan. Wallahi inni arqihi, saya mampu untuk meruqyahnya. Kemudian orang ini berkata kepada siapa? Kepada asisten si RW ini, ketua Badawi ini, ma ana biraqin hatta taj'alu ju'lan. Aku tidak akan meruqyahkannya. Jadi sebelumnya dia berkata begini, tadi kami mampir ke sini, minta kalian jamukan kami, layani kami, tapi kalian nggak jamu kami, gitu kan? Nah, sekarang aku, kata yang akan meruqyah ini, mengobati, aku tidak akan meruqyah dia sampai kalian taj'alu ju'lan. Nah, itu, ju'lan ada ji'alahnya. Sampai kalian menjadikan ada ji'alahnya. Apa namanya? Ada imbalannya. Paham ya? Jadi aku tidak akan meruqyahnya sampai kalian memberi upah imbalan kepada kami. Maka jawab asisten ini, ya kami akan kasih kamu upah imbalannya qati'al ghanam, seekor kambing. Ya, gitu. Maka orang ini pun meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Maka surah Al-Fatihah pun dibacakan, tiba-tiba si ketuanya ini tadi, ya, ketua RW-nya tadi itu, atau lurahnya tadi itu, bangkit, bisa berdiri kembali dengan santai, tenang, semangat. Nah, maka dikasihlah kambing tersebut kepada orang ini. Nah, ayo kita bagi kambingnya, gitu kan? Kita makan sama-sama. Tunggu dulu, kita sampaikan dulu kepada Rasulullah, boleh nggak memakan hasil imbalan ini, hasil meruqyah ini? Maka sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ketawa, tersenyum, gitu kan, menengok tingkah laku sahabat ini kan. Nah, biasa, kadang sahabat-sahabat ini ya tanpa permisi terlebih dahulu langsung saja kan, begitu langsung saja kan, minta upah langsung. Seharusnya kan permisi dulu, nanya. Tapi karena Rasulullah agak jauh dari tempat mereka tadi, ya mereka ambil inisiatif sendiri. Nah, tapi hebatnya mereka nggak langsung makan kambing itu. Nanya dulu, tetap kambing dibawa, nanya dulu gitu kan. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Sudah, bagi-bagi. Jangan lupa bagian saya juga ya, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah ini juga pengen bagiannya juga.
bagi juga saya begitu kan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang ini yang meruqyah tadi, Anda kok mau meruqyah itu kok bisa gitu? Ya saya coba-coba saja ya Rasulullah, beranikan diri saja. Habis kenapa? Ya kadang kesal juga ya. Kesalnya apa? Minta dilayani tapi nggak dilayani gitu kan. Nah, jadi saya coba-coba ngaku-ngaku saja biar dapat upah imbalan gitu. Nggak taunya walaupun coba-coba manjur itu doa gitu kan. Dibaca surah Al-Fatihah 7 kali. Nah rahasia 7 kalinya wallahu alam juga sih. Nah, jadi jangan tanya juga ya. Kenapa 7 kali gitu kan? Nah, apa mungkin karena angka 7 itu angka yang sangat sakral ya? Nah, bisa jadi kan 7. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata ji'alah itu juga berlaku kepada apa? Non materi, jasa. Jadi makanya kalau antum ngundang guru ngaji, ngasih apa namanya? Ngasih ji'alah. Jadi ada guru ngaji anak kita gitu ya. Nah, itu namanya apa? Ji'alah. Bukan upah namanya, tapi ji'alah. Kalau upah agak kasar kali ya. Ya kasar ya. Masa guru ngaji diupah ya. Tapi memang sebenarnya kalau bahasa kitanya itu adalah apa? Upah. Cuma dalam transaksi, dalam istilah ulama, muamalahnya namanya apa? Nah itu silakan dianalogikan dengan yang lain. Jadi sebenarnya transaksi ju'alah itu atau ji'alah itu sudah kita lakoni sebenarnya. Nah jadi lakoni. Nah namun jamaah yang dimuliakan Allah, untuk yang non materi ini, untuk jasa ini ya, jasa, ya jangan pakai tarif lah. itu aja intinya. Jangan pakai tarif ya. Saya mengajar ngaji sekian-sekian jangan ya, kalau bisa. Ya. Jadi jemaah yang begini terserah nanti yang mau ngasih lah. Namun di situ tadi, di hadis Nabi tadi, kenapa mereka minta imbalan? Itu karena kesal awalnya itu. Kesalnya kan apa? Minta dijamu nggak dijamu gitu kan. Nah, jadi harus apa? Ya harus gantian dong sekarang kan begitu kan. Ternyata itu disimpulkan oleh para ulama, itu boleh untuk jasa dikasih imbalan. Jadi makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang ini, jadi ada kita ngundang-ngundang guru segala macam, itu nggak ada masalah, itu akadnya ji'alah sebenarnya. Akadnya apa? Akad ji'alah. Ngundang guru, ngundang ustadz, ngundang siapa namanya, itu nggak ada masalah, itu akadnya apa? Ji'alah. Jangan nanti ustadznya dipatah-patahin, ustadz ini ustadz amplop segala macam, jangan. Karena memang itu ji'alah, nggak ada masalah. Ya kan? Nggak usah mikirinnya itu untuk transportasi motor atau mobil ustaz, nggak usah. Itu mikirinnya. Akadnya ji'alah saja. Nah, yang terpenting ustaznya tidak pasang tarif. Itu kan? Kalau pasang tarif bukan ji'alah lagi, namanya apa? Sewa menyewa, kira atau ijarah. Nah ini ustaz harus paham juga. Makanya kalau ustaz nggak paham atau guru-guru ngaji nggak paham, bahaya. Jadi akhirnya akadnya harusnya ji'alah. Bisa dimaklumi? Dimengerti? Nah itu ternyata kita sudah lakoni dalam kehidupan kita. Cuma kita nggak paham namanya apa. Antum tahu nggak namanya apa kemarin? Tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang tahu ya namanya apa? Ji'alah. Itulah hebatnya kalau mengaji kan, paham kan? Oh ternyata saya sekarang ini transaksinya ji'alah. Boleh ternyata kan begitu kan? Nah, jadi ji'alah itu lebih umum daripada apa? Sewa menyewa. Dan itu lebih familiar sebenarnya dalam kehidupan kita, yang ji'alah ini lebih banyak. Bisa dimengerti jemaah ya? Silakan, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Dulu saya pernah pelabuhan bawa motor. Ya. Kalau ada saudara datang kan. Jadi saya parkir, saya mau cepat, saya ingat lagi dah kunci ni kan. Begitu udah jemput saudara mau ngambil motor, kunci pulang. Tahu-tahunya tukang parkir ini, jumpa dia, saya tak ambil kunci di motor. Oh, kunci dia yang juga kunci. Kita singkatnya, Bang, katanya ini kunci, iya itu kunci saya. Oh, kalau gitu katanya saya mau ke sini ke motor abang. Tak
Tapi abang katanya ini dulu kata tak Ket- salah. Ke- Ini udah salah bunyi. Oh, minta Dia ini. minta sama saya. Ah. Jadi tak ada perjanjian. Ya. Dia minta. Ya. Jadi pertanyaannya ini sikit aja. Apakah ini dimaksud dia Allah atau apa ini? Ya. Dia minta sama saya. Ya. Gitu. Dia nemu kan? Ya. Itu. Ini kalau diakadkan ji'alah jadinya. Jadi kalau dia minta kan berarti ji'alah. Nah, kita ya harus tetap ridho. Karena dia sudah nemukan kan. Sudah nemukan yang berharga dari kehidupan kita, yaitu kunci motor kita kan. Kalau enggak mungkin ya bisa hilang, bisa dibawa kabur orang. Nah, ya tetap ji'alah akadnya. Dan itu yang memintanya siapa tadi? Yang menemukan. Nah, jadi Berarti artinya dia boleh minta. Boleh minta. Kita boleh minta gitu. ya, boleh minta. Nah, kita sebenarnya juga boleh apa namanya? Boleh ngasih. Boleh tidak ngasih. Kenapa? Karena kita tidak mengiklankan kan. Namun ya secara kemanusiaannya itu tadi kita kembali lagi bahwasanya masa sih kita nggak punya hati gitu kan? Orang sudah nemukan kita nggak kasih. Toh yang dia minta pun nggak, ya walaupun 5.000, tapi untuk ukuran waktu itu masih inilah ya, masih standar lah 5.000. Tapi kalau mintanya sudah 1 juta mungkin ya berat juga ya. Itu kurang kerjaan nama itu kan. Nah, jadi memang kalau dia tidak ditransaksikan, nah itu tidak akad ji'alah. Tapi kalau sudah dia bilang, loh tolong bayar ya, tolong ganti, itu sudah ji'alah. Jadi sebenarnya ji'alah itu lebih kepada yang menemukan sebenarnya. Karena kalau yang apa namanya, yang kehilangan ya kan bisa dua, bisa dia mengumumkan, bisa tidak. Tapi kalau yang menemukan, dia datang, Pak, saya kayaknya menemukan barang Bapak loh. Kenapa ini ada KTP Bapak ini segala macam, ini pas pula di rumah Bapak. Datang ke rumah kita kan? Kan kita nggak ngumumkan. Tiba-tiba ada orang menemukan dompet kita, gitu kan? Datang ke rumah karena ada di alamat KTP kita kan? Nah, terus dia bilang, saya nemukan loh Pak dompet Bapak ini. Dia tidak meminta, berarti tidak ada akad ji'alah. Tapi kalau antum kasih jadinya ji'alah. Tapi kalau dia minta, Pak, masa nggak dikasih Pak? Jadinya apa? Ji'alah. Makanya yang menemukan itu berpeluang untuk menjadikan akadnya ji'alah. Paham ya Pak ya? Ya, silakan. Ada lagi? Ada berapa menit lagi nih? 7 menit lagi. Kalau enggak kita lanjut di bab berikutnya. Kalau enggak ada pertanyaan. Jadi silakan. Di alam orang ada. Di mana Pak? Di alam orang gitu. Soalnya gini, di tempat saya kan, saya itu dulu ada keluarga sakit anaknya. Ya kan? Jadi diobatin, tak sembuh. Nah, jadi adalah macam orang tablik gitu kan? Ya, ya. Diobatilah sama dia. Kan? Diobati, sembuh. Sembuh. Anak dari bapak ini Ya. perempuan. Nah, Jadi karena ditengok juga sama bapak ini, nengok ini lumayan lah ilmunya gitu, Pak Ustaz kan. Jadi dinikahkanlah dia gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Jadi itu mana itu, Pak Ustaz? Oh, itu apakah ji'alah? Tapi yang perempuan ini kan dia kan nggak setuju. Iya. Dia ada pilihan lain gitu kan. Tapi karena orang tuanya itu melihat Pandai. semua dari yang obat ini, Oh. bagaimana kalau Iya. Oh ini babnya sudah bab nikah. Tapi tak apa. Kita akan coba. Ini itu bukan upah ya, itu bukan ji'alah. Karena itu keinginan orang tuanya untuk menikahkan anaknya dengan si orang ini kan begitu kan. Nah, peristiwa ini kan pernah terjadi ketika 2 putri Nabi Syuaib ya. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 26 itu. Nabi Musa membantu kedua putri ini untuk apa? Untuk mengambilkan air ternaknya gitu kan, di tengah orang yang banyak gitu ya. Dan Nabi Musa mampu
Itu karena mampu mengangkat batu besar yang lagi menghalangi mereka untuk mengambil air. Nah, sampai di rumah itu yang apa namanya? Bilang dua putrinya itu bilang kepada ayahnya, satu di antara mereka, kayaknya itu layak untuk kamu jadikan sebagai apa? Bukan menantu awalnya, layak untuk kamu jadikan sebagai pegawai kita lah, untuk menjaga-jaga ternak kita. Gitu. Kenapa? Orangnya kuat lagi amanah gitu. Ternyata apa namanya, si Nabi Shu'aib itu suka sama Nabi Musa. Maka Nabi Shu'aib menawarkan Musa untuk ke salah satu putrinya. Putrinya nerima. Nah, itu nggak ada masalah kan? Kenapa? Karena memang si putri yang ngasih kabar kepada ayahnya bahwa ini layaklah kamu jadikan sebagai pegawai. Mungkin maksudnya juga sekalian untuk menjadi mantu gitu kan. Mungkin begitu sebenarnya. Cuma mungkin seorang putri ini mesti punya rasa malu dan nggak mungkin langsung begitu ya. Akhirnya menjadi mantu memang. Nabi Musa itu menjadi mantunya Nabi Shu'aib, salah satu di antara putrinya. Itu ceritanya pernah dengar ya? Pernah dengar ceritanya? Surah Al-Qasas itu. Nah, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ini kan berarti nggak suka putrinya gitu kan. Dipaksa gitu kan. Itu kan nggak boleh, cuma semua nggak boleh itu. Walaupun sebenarnya ridho orang tua itu menjadikan suksesnya pernikahan gitu kan. Tapi nggak boleh itu, karena harus ridho juga dari si anak. Jadi nggak ada istilahnya sekarang itu kawin apa namanya Pak? Kawin paksa gitu. Karena si perempuan nggak suka. Jadi kalau kita bawa ke akad su'ul akad namanya itu lagi, akadnya nggak bagus karena si perempuannya nggak ridho gitu. Tapi kalau ke muamalahnya bukan akad ji'alah ya, bukan akad ji'alah. Tapi ya kalau yang namanya pernikahan ya sah saja karena sudah ada saksi, sudah ada wali gitu kan. Namun pernikahannya dalam tanda kutip Pak ya, namanya apa? Pernikahannya tidak atas ridho kan gitu, ridhonya perempuan. Dan itu tentu akan berakibat kepada apa? Ya rumah tangga mereka. Artinya mereka akan ya bisa oleng kapalnya, ya kan, tidak tenang kan gitu kan, karena tidak ridho. Tapi karena Bapak nanya tadi hukumnya gimana kan gitu kan? Ya sah aja hukumnya, karena saksi sudah ada, walinya lengkap, ada walinya. Cuma ya kalau dari segi apanya ya nggak boleh sebenarnya ya, dalam artian nggak bolehnya rumah tangganya nggak bagus jadinya, karena tidak atas ridho di antara mempelai, apalagi yang laki-lakinya sudah tua pula kan. Tapi karena tadi punya duit ya, punya apa Pak, punya pengetahuan, punya ini, orang tua jadi tarik. Ini itu jangan sampai terjadi lah gara-gara. Tapi akadnya bukan akad ji'alah ya, itu sudah akad ke nikah ya. Silakan. Kalau seperti dokter atau Pak Menteri kan mengobat orang kan Indonesia itu termasuk akad. Ya. Nah, kalau Pak Dokter, Pak Menteri itu kan artinya sudah profesi ya. Ya, profesi. Nah, itu bisa juga akad ji'alah. Profesi itu akad ji'alah. Karena memang dia diberi imbalan oleh orang yang berobat kepadanya. Namun bedanya satu sisi si dokter ini pasang tarif kan gitu kan. Pasang tarif dia. Kalau untuk ini sekian, untuk itu sekian. Itu bedanya di situ. Dia ada mengatakan itu juga sewa menyewa, ada juga mengatakan ji'alah. Nah, mungkin lebih cocoknya ke sewa menyewa lah, karena ada tarif. Jadi ijarah dia. Memang beda-beda tipis antara ijarah dengan ji'alah. Jadi kalau ji'alah ini para ulama ikhtilaf dalam dalam menentukan imbalan. Jadi imbalan itu disebutkan kadarnya berapa, ada juga yang mengatakan boleh tidak disebutkan kadarnya. Jadi jumhur ulama mengatakan sebutkan kadarnya biar semangat orang untuk mencarinya kan begitu kan. Biar semangat orang untuk mengobatinya. Jadi dalam hadis Rasulullah tadi itu ketika dibilang nanti kami kasih kamu
seekor kambing, gitu kan? Jadi semangat jadinya yang meruqyah. Jadi itu boleh, itu boleh. Tapi kalau dokter itu rata-rata atau profesionalitas itu semua rata-rata pakai tarif. Nah itu wajar. Kalau itu wajar ya, karena itu duniawi. Tapi kalau untuk akhirat, untuk Islam nggak boleh pakai tarif jemaah. Jangan pakai tarif. Ya syukur-syukur kalau kita, ya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih ya. Nah, itu syukur-syukur gitu kan. Tapi kalau memang harus dia dikasih, tapi jangan pakai tarif. Yang meminta atau yang diundang itu jangan pakai tarif. Kalau urusan agama. Nah sekarang guru itu profesional atau tidak? Sekarang ini profesional, makanya dia ada tarifnya kan. Nah, makanya digaji kan, ada tarifnya. Ada UMK atau ada UMK gitu kan. Nah, itu boleh, itu sama ijarah. Jadi ada yang menggaji, ada yang memberi, itu namanya apa? Ijarah. Kalau ja'alah itu nggak ada pakai tarif. Ada lagi? Silakan. Ini masalah riba. Oh, riba. Teman saya juga, Pak. Saya kira bagus juga lah gitu kan. Dia mendepositokan duit. Deposito. Ya kan? Duit selama 10 tahun lah. 10 tahun. Ya kan, tadi yang begini. Jadi karena dia sering ikut majelis ilmu, jadi berpikir masalah riba itu. Jadi dia stop lagi Pak Ustaz. Ya kan? Depositokan uangnya. Kan uangnya diambil nih. Diambil. Tarik sekalian sama bunga-bunganya. Ya kan? Setelah dia tarik, dia ambil, dia buka pangkalan gas. Ya kan? Buka pangkalan gas. Jadi kan uang riba ini kan tercampur sama uang tadi ya kan. Jadi kalau dipergunakan untuk makan sehari-hari dari uang itu termasuk haram apa? Atau subhat. Ya, baik. Jika dia sudah berhenti dari itu dan ia tidak lagi melakukan aktivitas itu, dia nggak berdosa lagi. Berarti kan sudah tobat. Karena begini jemaah, kita tidak bisa melarang orang untuk keluar dari riba, dia sendiri nggak ada solusi hidupnya. Jadi umpamanya gini, dia tidak lagi deposito gitu kan. Tapi sebenarnya uang itu ada sama dia. Ya kan? Nah, sekarang dia cukup dengan taubat saja, menyesali perbuatan dan tidak akan lagi mendepositokan, maka itu tetap halal yang dimakannya. Gitu. Nah, kalau memang dia berdagang lagi dengan itu, gitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya dia ragu dengan itu, ya yang bunga tadi ya dia harus dibuangnya. Ya kan? Harus dibuangnya. Jadi sama seperti orang yang berhenti dari bank, kerja dari bank konvensional gitu kan, dan dia tidak lagi akan bekerja di situ. Kan berarti kan sekarang masih ada gajinya. Gaji dari bank konvensional itu kan. Nah, dia berhenti dan buka usaha. Kan itu usaha riba semua ini makanya. Tapi karena dia sudah berhenti dari situ dan dia tidak lagi bekerja di situ, sudah berazam, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pekerjaannya menjadi halal karena sudah dia berhenti dari situ. Paham ya? Jadi kita harus punya solusi. Kalau kita keluar dari riba, apa solusi kita? Itu kan? Jangan nanti keluar dari riba, kita nggak ada solusi, akhirnya merampok, akhirnya mencuri, akhirnya ini kan, mengganggu orang segala macam, bahaya lagi. Nah, itu seperti itu tadi. Jadi mungkin dia depositonya tadi umpamanya dia mendepositokan uangnya 100 juta, untungnya bunganya berapa? 50 juta gitu kan, contoh kan. Nah 50 juta kan riba ini, ya kan, karena di konvensional kan, karena akadnya bukan akad mudharabah kan. Akadnya kan akad ini nggak jelas, kalau konvensional kan nggak jelas akadnya. Nah itu apa yang terjadi? Ya harusnya kan yang 50 juta itu harusnya apa? Ya harus dibuang, itu kan kotoran gitu kan. Tapi karena dia terpakai sama dia tadi dan dia ikut majelis ilmu, sekarang udah paham dia tobat nggak mau lagi, ya nggak ada masalah. Dia tobat selesai dan dia tidak ikut lagi itu perbuatan yang sama, insya Allah selamatkan. Nah seperti itu. InsyaAllah begitu ya. Nah, tapi kalau diulangnya lagi, ya itu namanya apa? Nah, itu kalera kata orang Padang.
Kurang ajar. Kurang ajar nama itu. Oh iya, udah enak nama itu kan, nampak dia. Wah ternyata enak juga ini ya, ulangnya lagi enggak boleh. Lebih kalau tidak diulangi lagi itu insya Allah lebih. Itu solusi. Ya terlepas nanti ada lagi pendapat baru tentang deposito itu nggak haram katanya kan. Ada lagi mana kata nggak haram. Ada yang mengatakan nggak haram deposito. Kan deposit saja kita. Ya kan? Kita nggak minjam uang di bank itu, kita deposit saja, nyimpan uang di situ. Dan bertambah. Ya terserah bertambahnya kenapa? Kita kan nggak minjam-minjam. Itu ada yang mengatakan tidak haram. Ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi kepada yang sudah kita pelajari. Kalau kami tetap mengatakan ya haram. Ya itu tadi karena berada di bank konvensional. Karena akadnya kan nggak ada. Ada yang seperti itu. Memang ada perselisihan pendapat ulama yang baru sekarang ini mengenai bank konvensional. Kalau bank konvensional itu katanya dia tidak haram. Kenapa? Karena yaitu upaya mereka di situ untuk bisa menggaji pegawainya. Ya gimana lagi? Ada yang mengatakan. Nah, tapi sekali lagi terserah ada pendapat seperti itu, tapi kami tetap mengatakan itu haram, ya. Dan sebagian ulama banyak juga mengatakan juga haram. Maka tetap kembali kepada bank apa Pak? Bank Syariah, ya. BSI sekarang namanya, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan itu ya Pak ya, bisa dipahami, dimaklumi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Dan jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.